Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai Turing mesin. Pembuatan video kami kali ini ditujukan untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Widuri dengan NPM 23351043. Saya Eka Maulana Hidayat dengan NPM 233510306. Saya Sri Adinda dengan NPM-nya 233510515. Saya Ilham Ramadana, NPM 2335103302. Di sini, secara garis besar, kami akan membahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi Turing mesin, ada sejarah Turing mesin, kemudian cara kerja Turing mesin, dan penerapan dari Turing mesin. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai definisi Turing mesin akan disampaikan oleh Eka Maulana Hidayat. Kepada Eka Maulana Hidayat, kami persilahkan. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari sebuah komputer, yang dimana secara esensial merupakan sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan juga menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Lalu ada beberapa komponen dari mesin Turing. Yang pertama ada tab, terbagi menjadi beberapa sel yang mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Yang kedua ada head, berfungsi untuk operasi baca dan tulis pada tab dan juga memindahkan tab satu sel ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga ada state register, yang digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisialisasikan. Dan kemudian yang terakhir ada finite table, digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, di antaranya menghapus atau menulis sebuah simbol, dan juga memindahkan head. Lalu di sini ada Turing mesin model, yang mana di sini ada input dan output tab simbol yang digunakan untuk membaca dan menulis simbol. Tab ini memiliki panjang tak hingga dan berisi simbol-simbol seperti X1, X2, dan sebagainya, serta simbol kosong B. Kemudian ada read and write head yang bergerak ke kiri ataupun ke kanan di atas tab untuk membaca ataupun menulis sebuah simbol. Kemudian ada finite control, bagian yang bertugas mengontrol operasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada sebuah tab. Tab dibagi menjadi sel-sel dengan panjang tak hingga yang menyimpan sebuah simbol. Read and write head bertugas untuk membaca simbol pada pita berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan saat ini. Finite control menentukan tindakan atau menulis simbol baru bergerak ke kiri ataupun ke kanan ataupun juga tetap diam. Proses ini akan berulang hingga kondisi berhenti tercapai. Kemudian selanjutnya ada sejarah dari mesin Turing ataupun dari mesin yang akan disampaikan oleh Sri Adinda. Kepada Sri Adinda dipersilahkan. Nah, mesin Turing sendiri ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Alan Turing yang sejak kecil sudah menunjukkan minat luar biasa terhadap matematika dan logika. Pada tahun 1936 ini, dia mempublikasikan makalah yang memperkenalkan konsep mesin Turing merupakan sebuah model teoritis yang dapat digunakan untuk memahami batasan komputasi. Selanjutnya, konsep ini menciptakan model sistematis yang mampu melakukan komputasi apa saja yang dapat dilakukan mesin komputer modern. Sebelum adanya mesin Turing, model komputasi pus dan otomata atau PDA digunakan untuk memahami cara kerja algoritma dan mesin. Namun PDA menggunakan konsep stack atau tumpukan sebagai bentuk memori yang masih memiliki keterbatasan. Lanjut,
Mesin Turing sendiri ini merupakan aplikasi selama Perang Dunia Kedua, yang saat itu Turing bekerja di Bletchley Park sebagai pusat rahasia Inggris untuk pemecahan kode. Alan Turing sendiri membantu memecahkan kode enigma dari Nazi menggunakan mesin yang diberi nama Bombe di Bletchley Park, sehingga eh, dari kode ini, dari pengimplementasian mesin ini nih, menyoroti pentingnya komputasi dalam aplikasi dunia nyata pada saat itu. Mesin Turing sering digunakan sebagai alat pengajaran untuk memahami batasan dan kemampuan komputasi yang relevan dalam bidang kecerdasan buatan dan linguistik komputasional. Nah, apa sih kontribusi Alan Turing? Alan Matthison Turing, atau kita sebut saja Alan Turing ini, merupakan seorang matematikawan muda asal Inggris yang baru saja lulus dari Cambridge, membantu menyelesaikan Entscheidungs problems dengan mengembangkan sebuah model untuk komputasi menggunakan prosedur yang mekanis. Model Turing yang sekarang dikenal sebagai Turing Machine, merupakan konsep utama dalam ilmu komputer teoritis. Nah, Turing ini secara luas telah diakui sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah ilmu komputer, di mana penghargaan paling bergengsi di bidang ini adalah Turing Award yang diberikan untuk menghormati dirinya. Lanjut, kita lagi spesifikasi mesin Turing. Nah, pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan, berupa sel-sel penyimpanan tunggal, di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan terakhir. Terdapat juga sebuah heap yang menunjukkan posisi yang sedang diakses, yang kemudian dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita, sekaligus melakukan penulisan maupun mengubah isi pita. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai cara kerja dari Turing Mesin. Nah, untuk pembahasan kali ini akan disampaikan oleh M. Ilham Ramadana. Kepada M. Ilham Ramadana, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari mesin Turing. Perbedaan mesin Turing dengan finite state automata dan pushdown automata. Yang pertama, pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Tapi pada mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, pada FSA atau PDA, head hanya dapat digerakkan ke kanan. Tetapi pada mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Yang ketiga, pada FSA atau PDA, pita masukan hanya berisi string masukan. Pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Selanjutnya, bagaimana aksi mesin Turing? Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca, atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Definisi formal pada mesin Turing, sebuah mesin Turing yang dilambangkan dengan huruf M, dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Terdapat 7 tuple atau simbol. Yang pertama ada Q, yaitu himpunan state. Yang kedua ada sigma, yaitu himpunan simbol input, termasuk B. Yang ketiga ada gamma, yaitu simbol-simbol yang muncul di pita, termasuk sigma. Yang keempat ada delta, yang merupakan fungsi transisi yang memetakan Q kali gamma menjadi Q kali gamma kali left and right. Selanjutnya ada S, yaitu state awal. Lanjut ada B, yaitu simbol blank. Biasa terletak pada akhir pita. Ya, yang terakhir ada F, himpunan state akhir.
Ini, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya simbol 0 lebih dari banyaknya simbol 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Yang kedua, jika pada saat bergerak ke kiri, mesin Turing M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Yang ketiga, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali, ada kemungkinan M tidak berhenti dan akan melakukan perulangan. Baik, di sini kita akan mencari untuk digunakan untuk mengenali bahasa L, di mana 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan 1. Sini kita akan mencoba string dengan inputan pada sel pita itu 0, 0, 0, 1, 1, 1, B atau blank. Baik, yang pertama langkahnya adalah ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakkan head ke kanan hingga menjumpai simbol 1. Yang ketiga, ganti simbol 1 paling kiri menggunakan simbol Y. Yang keempat, gerakkan head ke kiri hingga menjumpai simbol X. Lalu, geser head ke kanan, di mana kita akan memperoleh simbol 0 yang paling kiri. Selanjutnya, kembali ke langkah awal yaitu mengganti simbol 0 menggunakan simbol X. Selanjutnya, kembali ke langkah 2, geser head ke kanan hingga menjumpai simbol 1 yang paling kiri. Dan selanjutnya, kembali ke angka 3 yaitu ubah simbol 1 menjadi simbol Y. Selanjutnya, kembali ke langkah 4, kita menggeser head ke kiri hingga menjumpai simbol 0. Selanjutnya, kembali ke langkah 1, ubah simbol 0 menjadi simbol X. Selanjutnya, geser head ke kanan hingga menjumpai simbol 1. Selanjutnya, kita ubah simbol 1 menjadi simbol Y. Kembali ke langkah 1, menjumpai X. Dikarenakan tidak ada lagi simbol 0 dan simbol 1 setelah diperiksa, maka head akan menuju B. Kesimpulannya, string 000111 dikenal oleh mesin M. Setelah kita melihat dari langkah algoritmanya, terdapat 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing, di mana status A dengan aksinya jumpai 0, keterangannya menemukan simbol 0. Status B dengan aksi mencari 1, keterangannya mencari simbol 1 ke arah kanan. Status C dengan aksi mencari X, keterangannya mencari simbol X ke arah kiri. Dan status D dengan aksi sisa memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja dapat berbeda-beda. Berikut merupakan perilaku atau pergerakan dari mesin Turing untuk mengenali bahasa L tadi. Yang pertama, pada head-nya itu simbol 0. Pada state A, kita menjumpai 0. Pindah ke state B, sebelum itu tulis simbol X.
pindah ke kanan. Pada state B, kita mencari simbol 1, yaitu kita akan pindah ke state C dengan menulis Y. Selanjutnya pindah ke kiri, yaitu state C, untuk mencari X. Simbol X tadi berada pada paling kiri, yaitu kita pindah lagi ke state A. Kita mencapai angka 0, selanjutnya pindah ke kanan dan ulangi seperti tadi hingga selesai. Dan pergerakan akan menunjukkan hingga kita menjumpai simbol B, yaitu state empty atau state kosong sudah selesai, yaitu head pada simbol B ke arah kanan. Maka string tadi diterima. Setelah melihat pergerakannya tadi, dengan menggunakan notasi formalnya, maka mesin Turing pengenal bahasa L dapat ditulis sebagai berikut, di mana terdapat 7 tupel atau 7 simbol. Yang pertama ada Q atau state. Terdapat 5 state. Yang pertama ada state A, yang tadi kita untuk mencari A, mencari 0. Yang kedua ada state B untuk mencari 1. Yang ketiga ada state C untuk mencari X. Yang keempat ada state D untuk sisanya. Dan terakhir ada state E, di mana kita menemukan sel B atau blank, simbol blank. Yang kedua ada sigma, di mana ini merupakan simbol dari pitanya, yaitu 0, 1, B. Yang ketiga ada gamma. Ini merupakan inputannya, yaitu ada 0, 1, X, Y, B. Yang keempat ada S atau state awal, yaitu state awalnya adalah A. Yang kelima ada B atau simbol blanknya, yaitu B itu sendiri. Yang keenam ada F atau final state, yaitu state E. Dari pergerakan tadi dapat kita lihat di sini adalah fungsi transisinya. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai penerapan dari Turing mesin yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada dasarnya, penerapan dari Turing mesin ini ada banyak sekali contohnya. Tapi di sini kami hanya akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama, saya akan membahas penerapan Turing mesin dalam automata dan pengolahan bahasa formal. Seperti yang kita tahu, Turing mesin itu memiliki hubungan yang erat sekali dengan automata dan bahasa formal. Sebagai contoh, finite automata adalah model komputasi yang lebih sederhana dibandingkan Turing mesin, namun dapat digunakan untuk memproses bahasa yang dapat dikenali oleh mesin yang sederhana, seperti mesin pencari dalam teks. Kemudian ada pass down automata atau PDA, yaitu automata yang menggunakan memori stack untuk menyimpan informasi dan digunakan untuk mengenali bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa context free ataupun context free grammar atau yang biasa kita kenal dengan CFG pada materi sebelumnya. Turing mesin ini berfungsi sebagai dasar teoritis untuk memahami batasan dan kemampuan model-model ini dalam pengolahan bahasa formal, yang menjadi dasar bagi pengembangan kompilator, interpreter, dan perangkat lunak pemrograman lainnya. Selanjutnya ada teori komputasi dan pengertian algoritma. Turing mesin memberikan fondasi teori dasar dan bagaimana kita memandang masalah yang bisa kita selesaikan melalui algoritma. Penerapan utamanya adalah dalam memodelkan apa yang bisa kita hitung secara sistematis. Semua algoritma yang dijalankan oleh komputer saat ini pada dasarnya bisa dilihat sebagai eksekusi dari sebuah model Turing mesin. Dengan kata lain, komputasi yang dapat dilakukan oleh Turing mesin memberi batasan tentang apa yang bisa dihitung. Kemudian Turing completeness adalah konsep bahwa
Sistem atau bahasa pemrograman dianggap Turing komplit jika dapat mensimulasikan sebuah Turing mesin. Misalnya, bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++, semuanya adalah bahasa yang Turing komplit, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan segala masalah yang bisa diselesaikan oleh Turing mesin. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI. Dalam bidang kecerdasan buatan ataupun AI, konsep dasar dari Turing mesin terutama mengenai pengolahan informasi dan pemecahan masalah digunakan untuk membangun model dan algoritma yang dapat menyelesaikan berbagai tugas kompleks. Meskipun AI tidak menggunakan Turing mesin secara langsung, beberapa prinsip dasar dari teori komputasi dan algoritma yang diciptakan oleh Turing mesin tetap berlaku. Pada yang pertama yaitu pencarian dan pengoptimalan. Algoritma pencarian yang digunakan dalam AI dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari proses yang dapat disimulasikan oleh Turing mesin. Kemudian, pada pembelajaran mesin ataupun machine learning, beberapa algoritma pembelajaran mesin seperti jaringan saraf ataupun neural networks atau algoritma genetika berhubungan dengan prinsip komputasi dasar yang ada pada Turing mesin, seperti manipulasi data dan pemrosesan informasi dalam struktur yang lebih kompleks. Kemudian terakhir di sini saya akan membahas Turing mesin dan teori kompleksitas komputasi. Dalam teori kompleksitas, Turing mesin digunakan untuk mengklasifikasikan masalah berdasarkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dua konsep utama yang berhubungan dengan ini adalah yang pertama itu kompleksitas waktu, yaitu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pada Turing mesin. Kemudian yang kedua ada kompleksitas ruang, yaitu berapa banyak memori atau ruang tab yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Penerapannya terlihat dalam pengelompokan masalah ke dalam kelas-kelas berikut ini. Yang pertama yaitu P atau Polynomial Time, yaitu kelas masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Kemudian ada NP ataupun Non-Deterministic Polynomial Time, yaitu kelas masalah yang solusinya dapat diverifikasi dalam waktu polinomial. Kemudian selanjutnya ada NP Complete, yaitu masalah yang begitu kompleks sehingga jika ada satu masalah NP Complete yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, semua masalah dalam kelas NP dapat diselesaikan dalam waktu polinomial juga. Kemudian ada P-space, yaitu kelas masalah yang membutuhkan ruang polinomial untuk diselesaikan. Contoh penerapannya adalah kriptografi, di mana masalah yang terkait dengan dekripsi data dapat digolongkan ke dalam kelas NP. Terakhir ada kesimpulan. Setelah pembahasan panjang yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Turing mesin adalah sebuah model komputasi teoritis yang dicetuskan oleh Alan Turing. Mesin ini berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis dan menjadi dasar dari pemahaman kita tentang komputasi. Turing mesin merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu komputer, di mana Turing mesin ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang batas-batas komputasi dan menjadi dasar dari pengembangan komputer modern saat ini. Kemudian Turing mesin juga, walaupun secara konsepnya sederhana, Turing mesin ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian ada pun komponen Turing mesin yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama tab, di mana tab ini berfungsi sebagai memori, di mana tab terbagi menjadi sel-sel dan setiap sel dapat berisi satu simbol ataupun alfabet. Kemudian yang kedua ada head, di mana head ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan sepanjang tab, yang dimana dia membaca simbol pada sel yang diindikasikan dan dapat menuliskan simbol baru ke sel tersebut. Kemudian ada state register, yaitu merepresentasikan kondisi internal dari mesin pada suatu saat tertentu. Kemudian ada finite table, di mana dia memberikan instruksi kepada Turing mesin. Adapun cara kerja Turing mesin yang sudah dibahas, yaitu inisialisasi, kemudian membaca simbol, kemudian tulis simbol,
pindahkan head, dan ubah keadaan. Cara kerja ini akan terus berulang selama proses sampai proses selesai. Nah, baiklah, seperti itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai Turing mesin. Kami dari kelompok 3, jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.